Kalau kita dengar nih mualim dari awal, semua yang udah diajak ceramah ada media semua. Bulu tangkis dia punya. Iya, iya, motor GP dia punya juga. Oh, yang nggak punya sama tukang pancing. Kalau kita lihat dandanan kiai luar biasa. Usia anak yang demikian tua, tapi kalau lihat Ustadz Ainul Yakin, anak terasa jauh lebih muda. Luar biasa. Kalau intil dia selendang, kata Ustadz Bakar, ini selendang umbul-umbul. Kata Ustadz Bakar, selendang umbul-umbul dipakai. Apa aja yang dilihat di jalanan dipakai. Keistimewaannya di samping itu, kalau ada undangan agak jauh, dia nggak mau pakai taksi, nggak mau pakai Grab, pakai mobil ambulan. Luar biasa, bisa begitu orang ya, luar biasa. Doain deh Ustaz Ainul Yakin panjang umur ya, panjang umur, makmur rezeki, enteng langkahnya, biasa lompatin solokan. Dia kok main layangan deh nggak pernah mau kalah. Kok dia main layangan putus, yang ngasih yang bikin putus digebukin begitu. Nih ngomong-ngomong kan udah malam, capek deh dia. Kan anda lihat muka-muka sini, ya sebagian besar anda nggak kenal. Itu meskipun orang sini tapi anda nggak kenalin. Tapi sekalipun demikian, kebaikan yang dilakukan oleh panitia penyelenggara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam patut kita hargai, karena maulid dibuat untuk mempersatukan lingkungan minimal kampung sawah dan sebutannya, sehingga hal-hal yang sifatnya sedikit terjadi perbedaan ya nggak menimbulkan keresahan. Ada perbedaan yang menimbulkan keresahan seperti apa tuh perbedaan kampanye, beda ini ya pada ngambek ya, yang jadi presiden siapa ya, yang jadi menteri siapa, lu mesti marahan. Tadi ada lihat tuh ya, anaknya Bang Mahyudin tuh calon anggota DPR, namanya saudara, bukan yang itu anak Bang Mahyudin, namanya siapa ya? Saudara Peki, udah 3 kali nyalon gagal terus. Lagi nyalon kepala desa pakai kuda. Bilang itu mau nyalon lagi jangan naik kuda, kalah lagi nih. Tapi naik apa Pip? Terserah deh, jangan naik kuda laganya kayak di Ponorogo. Karena kalah dipilih, diduduk di musola begini nih, kok gue kalah lagi ya. Tadi ada aneh kenal orang baik tuh, udah lama aneh kenal, kurang lebih jalan 2 tahun, Ibu Santi tuh ya mau nyalon anggota DPRD dari PKB, apa sih Partai Kebangkitan Bangsa nih. Oh namanya, inti apal aja anak orang. Namanya Ibu Santi Yulianti Sandali SM. Ini Sandali SM dia bangsa leher digerobok nih. Lagi pakai sandal. Oh, Ibu Santi Juliawati Sandali SM, caleg DPRD Kabupaten Bogor, dapil 6 tuh bagian Bojonggede, Ciseeng, Parung, Kemang, Tajur Halang, Rancak Bungur, Gunung Sindur, Gunung Antang, Gunung Sahari. Ini dapilnya serem-serem amat nih ya, karena kok nggak kenal baik nggak bakalan disebutin Ibu Sandi Gunung Sindur. Enggak, aneh bingung kok Ustadz Ainul Yakin apal aja. Yang begini Ustadz, yang begini jadi openen nih. Walhasil luar biasa. Itu yang mudah-mudahan nih, kalau memang aneh setuju ya semua jamaah aneh wajibin pilih Ibu Santi. Aneh begitu orangnya, nggak pernah mau mencampuri urusan partai-partai haram sama najis, tapi kewajiban mendukung saudara seagama satu keharusan, paham nggak? Ibarat aneh mau nyalon jadi wali kota Depok, pasti menang kalau aneh mau nyalon. Kenapa? Terlalu besar jumlah yang mengenali ana.
Kenapa? Karena Anda sudah 45 tahun, bahkan 50 tahun ngajar agama. Tapi karena Anda nggak tergiur urusan itu, enakan ketemu ente aja. Rezeki Anda dapat dari ente, doa Anda dapat dari ente, makanan Anda dapat dari ente, bahkan Anda betah tinggal di antara kalian. Itulah nikmat Allah Ta'ala yang paling sangat Anda rasakan sampai pada haram ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin, wassalamualaikum anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati panitia penyelenggara maulidnya Nabi besar Muhammad SAW beserta segenap donatur maupun lingkungan yang telah membantu acara ini sehingga berjalan sebagaimana harapan. Yang saya hormati para tamu, para jamaah, warga di lingkungan di mana Masjid Jami' Nurul Hidayah ini diadakan maulid. Ini Masjid Jami' Nurul Hidayah, masjid sebetulnya masjid agung yang dikenal di Palestina. Ini Masjid Jami' Nurul Hidayah dikenal di Palestina. Tapi karena berbetulan nama yang demikian anggun sering disalahartikan sama orang Citayam, mestinya disebut Masjid Jami' Nurul Hidayah, suka disingkat orang Citayam jadi Masjid Jami' Mandaya. Ini dia hilangnya keagungan gara-gara orang Citayam main singkat ngasih nama masjid. Wah, susah amat suruh manggil Masjid Jami' Nurul Hidayah. Udah ambil Jami' Mandaya. Kata Haji Mae. Terima kasih banyak buat kaum bapak, kaum ibu, ya, pemuda remaja, putra dan putri yang telah menghadiri kesemarakan ajaran agama kita. Yang di antara kesemarakan agama adalah menghadiri Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Karena perut Anda juga lagi sakit, hadiah nggak memungkinkan, kan manggil Anda 75. Ya, Habib Agil ngasih Anda baru 40, masih kurang 35 gitu. Kalau Bang Susah Anda yakin nggak usah banyak-banyak, cukup cenggo. Oh, dia kemarin pakai ambulan. Yang kami hormati para habaib wabil khusus duta besar dari negara sahabat Cengkareng Habib Abu Bakar. Duta besar Cengkareng Habib Abu Bakar Asegaf, duta besar Puncak Raya Habib Nabil Habsyi, duta besar Kuningan Habib Rifki, ya, duta besar tak pernah rumah, nggak punya rumah, ngontrak terus Habib Agil. Gini hari masih nyari siapa yang belum nyetor. Pak, nggak bisa ngomong banyak-banyak. Hasil atau inti dari apa yang disampaikan sejak pertama dan apa yang dibacakan sejak pertama sampai Israqol dan lain-lain, satu, kembalilah ingatan Anda, kembalilah kesadaran Anda untuk menyemarakan ajaran agama Anda sendiri. Apa? Majelis ilmu agama. Kalau pengen berbuat anggun dalam kehidupan, pengen enak dalam hidup, pengen kita kemana saja Allah terpelihara baik kepada sesama, modalnya cuma satu, kembalikan kesadaran Anda kepada ajaran Rasulullah SAW. Modal itu doang. Apalagi anak-anak kecil, anak remaja, cepat didik anak Anda ke agama. Sebejat-bejat manusia siapapun dia, kalau emak bapaknya punya dasar agama, punya kesadaran dalam agama, anaknya bakal balik. Saya kan termasuk anak nakal. Orang tua saya udah sungsang sumbel deh, ibu bapak ngadepin Alwi setan, Alwi nakal banget, Alwi makan apaan tuh. Orang tua saya bingung, yang laki bingung, ibu lebih bingung lagi. Dikasarin nggak jadi baiknya, dipukulin nggak mempan. Bisa mengerti? Tapi karena orang tuanya kuat agamanya, kesadarannya tinggi untuk berharap anaknya menjadi baik dalam urusan agamanya, emak bapak nggak pusing-pusing, nggak bosan-bosan ngedoain pagi siang sore malam. Sampai saya punya ibu ngaku sama saya sendiri, Alwi, tahu gak Alwi? Alwi bisa begini gara-gara Umi, arti Umi ibu. Alwi bisa seperti ini gara-gara Umi ngedoain, bacain Alwi surah Yasin sehari 40 kali, balik dari Isya sampai subuh. Ingat Bapak, Ibu, udah remaja.
Saya bisa seperti yang Anda lihat, diawali dari apa? Dari saya punya ibu yang mengakui sebelum puluhan tahun sebelum pulang ke rahmatullah, minimal saya sejak usia 27 tahun sampai 30 tahun, beliau sendiri yang berkata, Alwi, tahu gak Alwi, kenapa Alwi bisa balik seperti ini? Itu gara-gara Umi yang bacain Alwi surah Yasin dalam satu malam 40 kali balik dari Isya sampai subuh. Kapan Anda punya anak bisa bahagia dalam kehidupan? Kalau Anda sebagai orang tua laki, orang tua perempuan, nggak sayang melihat anak-anak Anda yang dalam gejolak, na'udzubillah. Kapan anak-anak kita meraih kebahagiaan hidup di masa datang kalau mak bapak nggak punya kesadaran dalam agama? Apalah arti sebuah maulid? Apalah arti sebuah mi'raj? Apalah arti sebuah tabligh? Apa kalau kesadaran kita hilang dalam kehidupan keseharian? Wadah masjid, alhamdulillah, berkah warga masyarakat Kampung Sawah dan lainnya yang telah menanamkan amal jariahnya, menjadikan ini wadah yang tepat buat kita didik anak-anak kita melalui ajaran agama. Ada majlis taklim, ada ajaran Allah Ta'ala, ajaran Rasulullah SAW. Dari sini kita bentuk anak. Doain sambil berjalan, terutama alif bata, paling wajib buat anak kita alif bata. Bisa dimengerti? Kalau itu bisa Anda sadari dan itu Anda cepat sadari dan Anda laksanakan, baru nampak nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan anak di masa datang. Modalnya itu doang. Jangan ngerti? Mau jadi orang kaya jauh panggang dari api. Paling dapat gitu-gitu doang. Tapi neraka menanti. Tapi kalau anak-anak kita tanamkan kesadaran dalam agama, mak bapaknya menyadari agama demikian penting dalam kehidupan kedepannya, Rai yang belajar biar pinter, yang ngaji biar niat baik. Ya, 15-25 tahun ke depan, Anda yang memimpin saudara Anda sendiri dalam urusan keagamaan, bukan orang lain. Sudah mengerti? Apakah Anda menyadari hanya lingkungan kita, Kampung Sawah, Kampung Busro, Kampung Pulau yang masih berbau agamanya? Ingat ya, hanya 3, Kampung Pulau, Kampung Sawah, wilayah Busro yang masih berbau agama, yang masih memperlihatkan sinar Islami masih ada. Tapi kampung lain nggak punya sebagaimana kita. Kampung lain, contoh masjid lain bikin coba, nggak bisa sebanyak ini laki perempuan. Paham kan omongan? Cari kampung lain bikin mi'raj, bikin maulid kayak kita, mustahil bisa sebagaimana kita rayakan pada malam hari dengan jumlah besar yang ada laki dan perempuan. Kenapa seperti itu? Karena dalam keseharian nggak ada guru agama yang mau menuntun saudaranya seagama. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Tapi Kampung Sawah, Kampung Pulau, lingkungan Busro masih ada guru-guru agama mau nuntun kita pelan-pelan. Paham nggak? Coba berpikir sejenak dan menyimak sejenak, sesaat memperhatikan keadaan di lingkungan di luar wilayah kita. Di luar wilayah kita hancur. Paham nggak? Gitar najis, pembawa malapetaka hidup. Tapi kan Kampung Pulau, Kampung Sawah, Kampung Busro kagak ada gitu-gituan. Kenapa? Pertama, saya masih selalu mengingatkan. Kedua, lingkungan masih selalu mengingatkan. Ketiga, kalau pemuda remaja RT RW masih mau memberitahu jangan gitar sumber laknat, gitar sumber maksiat, gitar sumber petaka tidak boleh ada di kampung-kampung kita. Kalau mau ada ya main lo di rel kereta api jam di sini, berbuat lebih gebukin lo, mesti begitu. Baru anak-anak kita selamat. Nggak ada judi, nggak ada miras, nggak ada narkoba, kagak ada gitar-gitar yang laknat, nggak ada. Hanya kampung-kampung kita yang bisa begitu. Kampung lain ancur-ancur, nggak pandang masjid, nggak pandang musola, gitar berjalan. Nggak lama ada narkoba yang disisipkan. Jadi mudah-mudahan keberkahan maulid yang diadakan oleh panitia dan bantuan semua siapapun dia yang menjadikan acara ini tetap berjalan ke macam harapan. Harapan saya coba kembalikan ingatan kita, sayangi anak-anak kita laki dan atau perempuan biar bisa belajar alif ba'tah dikit-dikit. Kenapa saya tekankan semacam itu? Dengan alif ba'tah anak Anda bisa baca juz amma. Dengan bisa baca juz amma, nggak usah tajwid belakangan, Allah sok tajwid lidah lo jelek-jelek. Yang kayak tajwid, yang penting panjang pendek bener, tasydidnya bener. Yang kayak tajwid, Allah, jangan lidah lo jelek-jelek. Yang kayak tajwid, panjang pendeknya dulu biar bener, tasydidnya dulu biar bener, hurufnya dulu biar tepat. Biar anak itu bisa baca. Dari situ, kalau ada kesulitan dalam kehidupan, ada doa-doa yang Allahu Akbar.
Kita hidup nggak bisa berjalan dengan ilmu dan kesehatan maupun badan dengan apa yang kita dapatkan. Tapi berkah agama, kita bisa mengupayakan yang kita inginkan dengan doa-doa. Doa itu tertulis dalam bahasa Arab. Ntar guru yang kasih tahu. Tuh. Kalau guru nggak punya, datang sama saya tolongin nih baca. Tapi kan nggak bisa baca. Kan nggak, doa pakai bahasa Indonesia kan nggak sempurna. Lihat guru kita. Lihat guru kita. Lihat guru kita. Oh, Mbak, apa bedanya guru kita dengan Gajah Lampung? Yang saya bingung nih, guru memang sebelum jadi mubalik, beliau pernah cerita sama anak, pernah ikut perlombaan. Tuh, perlombaan lempar itu, lempar tebing, blang 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 blang. Lalu sering nonton LP Sukaisi lagi. Jadi lemparannya tepat begitu. Dia ngomong sama anak, Bib, maaf Bib, anak 6 tahun Bib melatih tangan plak 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 plak, biasa. Luar biasa. Beliau ngomong sama anak, Bib, anak baru pulang dari Jambi Bib, jam 8 anda baru sampai. Ingat janji sama antum nih di Masjid Mandaya. Dicari di kamus, Mandaya artinya apa? Mandaya tempat orang susah kumpul. Namun kamus pengarangnya orang Bojonggede. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kepada Ibu Santi, hari Minggu tolong datang ke Al-Busra ya, Ibu Santi ya, yang mencalonkan diri dari anggota DPRD Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 6 nomor 6 hari Minggu ke Al-Busra. Saya kenal lama dengan dengan Ibu Santi kurang lebih 2 tahun. Nggak pernah ada hubungan lagi, biasa orang begitu. Ya, kenal nggak ada hubungan, pas kepengen baru datang. Ibu Santi begitu, sama saya kenal 2 tahun yang lalu. Ya, pas mau nyalon baru nemuin Habib Alwi. Nggak apa-apa deh, mudah-mudahan dia punya anak perawan bagi-bagi saya. Amin amin amin. Biasa. Ustaz Enol yakin jemburu lagi. Nggak pantas kong. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayuhan nabiy sallallahu barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabiy sallallahu barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabiy barakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pesan dari panitia, jangan ada di antara anda, kaum bapak, kaum ibu, bunda remaja, laki perempuan yang meninggalkan tempat sebelum mencicipi santapan jasmani. Kalau nggak kebagian, besok Jumat, habis Jumat bikin lagi. Kalau ada yang nggak kebagian nasi kebuli, kata panitia, Ustaz tolong kasih tahu habis Jumat maulid lagi. Kata Haji Basim, habis modal gua dong. Tumben Haji Basim, mana nggak ada Haji Basim? Haji Basim tiap minggu umroh, duitnya dari mana tuh orang tuh? Kebanyakan makan sawo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC mana MC?